Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari pidato Presiden minta semua partai politik memilih calon presiden yang realistis. Dalam hari ulang tahun Partai Golongan Karya ke-58 tahun, dalam HUT tersebut, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengingatkan kader Partai Golongan Karya yang menyatakan untuk mengusung calon presiden harus realistis. Jangan banyak janji-janji, memang enak menyenangkan janji-janji tersebut, tetapi yang akhirnya menimbulkan sakit hati atau kekecewaan. Pidato Presiden Joko Widodo menyindir Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mengkhianati ideologi Pancasila yang nasionalis demokrasi dengan politik dua kaki yang menyatukan ideologi nasionalis demokrasi dengan garis keras dan khilafah yang tidak mungkin disatukan. Ibarat air dan minyak sama-sama merusak ideologi bangsa Indonesia. Dan juga menyindir Anies Baswedan karena Anies Baswedan ini sering memberi janji-janji tetapi tidak dilaksanakan, berakibat mengecewakan masyarakat. Seperti pada saat kampanye Gubernur DKI, janji-janji kepada masyarakat, salah satu janjinya akan membangun rumah untuk warga dengan uang muka 0%, tetapi janjinya tidak dipenuhi, malah bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berjanji akan melakukan proyek OKOC, tetapi tidak realisasinya dan masih banyak lagi. Maka dalam pidato Presiden tersebut, sindiran yang ditujukan kepada Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem minta mengusung calon presiden yang realistis karena untuk membangun semua bangsa Indonesia. Tidak hanya janji-janji saja yang ujung-ujungnya menyakiti hati rakyat. Pada saat acara penutupan HUT Golkar ke-58 dilanjutkan salam-salaman semua peserta pertemuan tersebut. Melihat adanya Suryo Paloh ikut dalam rapat tersebut, sedikit banyak tidak senang bertemu Suryo Paloh. Saking kesalnya Presiden Joko Widodo tidak menerima cipika-cipiki dan pelukan dari Suryo Paloh yang dianggapnya sebagai pengkhianat bangsa Indonesia. Harapan saya, Suryo Paloh dibatalkan saja pendeklarasian Anies Baswedan calon presiden RI dan mengusung kader Nasdem sendiri jadi presiden RI agar tidak mendapat sindiran dari Presiden Joko Widodo. Dalam hari ulang tahun Partai Golongan Karya ke-58 tahun, dalam HUT tersebut Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengingatkan kader Partai Golongan Karya yang menyatakan untuk mengusung calon presiden harus realistis. Jangan banyak memberikan janji-janji yang menyenangkan yang akhirnya menimbulkan sakit hati atau kekecewaan kepada masyarakat. Pidato Presiden Joko Widodo menyindir Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mengkhianati ideologi Pancasila yang nasionalis demokrasi dengan politik dua kaki yang menyatukan ideologi nasionalis demokrasi dengan garis keras dan khilafah yang tidak mungkin disatukan. Ibarat air dan minyak sama saja merusak ideologi bangsa Indonesia. Dan juga menyindir Anies Baswedan karena Anies Baswedan ini sering memberi janji-janji tetapi tidak dilaksanakan, berakibat mengecewakan masyarakat. Seperti
pada saat kampanye Gubernur DKI memberi janji-janji kepada masyarakat. Salah satu janjinya akan membangun rumah untuk warga dengan uang muka 0%. Tetapi janjinya tidak dipenuhi, malah bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berjanji akan melakukan proyek OKOC, tetapi tidak ada realisasinya dan masih banyak lagi. Maka dalam pidato Presiden tersebut sindiran yang ditujukan kepada Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem minta mengusung calon presiden yang realistis karena untuk membangun semua bangsa dan bukan tidak hanya membangun kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan bangsa. Tidak hanya janji-janji saja yang ujungnya menyakiti hati rakyat. Pada saat acara penutupan Golkar ke-58 dilanjutkan salam-salaman semua peserta pertemuan tersebut. Melihat adanya Suryo Paloh ikut dalam rapat tersebut, sedikit banyak tidak senang bertemu Suryo Paloh. Saking kesalnya Presiden Joko Widodo tidak menerima cipika-cipiki dan pelukan dari Suryo Paloh yang dianggapnya sebagai pengkhianat bangsa Indonesia. Harapan saya, Suryo Paloh dibatalkan saja pendeklarasian Anies Baswedan calon presiden RI dan mengusung kader Nasdem sendiri jadi calon presiden RI agar tidak mendapat sindiran dari Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih.